Kita sudah sampai di segmen terakhir, Ibu Rati. Kita lanjutkan kembali Bapak Jason dari Jakarta. Penanya selanjutnya menanyakan saham Pegas. Nah, ini Bapaknya masuk tadi di pukul 2 siang ini, Bu. Pertanyaannya masuk menanyakan Pegas potensi ke 16.30. Nah, hari ini sudah menembus di 16.30 level penutupan dan intraday tertinggi hari ini. Resisten selanjutnya, Ibu? Baik, untuk Pegas memang secara teknikal sebenarnya harga sahamnya cenderung sideways. Jadi untuk breakout di fase sideways-nya bisa pertimbangkan area level resistnya di 16.50. Kemudian untuk level supportnya di area MA20-nya ya di 1590 sampai 1580. Itu untuk Pegas sahamnya masih cenderung sideways. Baik, Ibu Susi dari Bandung, Jawa Barat menanyakan saham energi, Ibu. ENRG. Support dan resisten penutupan hari ini melesat di 9%, 585. Baik, untuk energi memang strong uptrend. Jadi untuk area level resistnya energi ya kita lihat secara teknikal yang terdekat di area psikologisnya di 600. Kemudian untuk level supportnya di area MA5 ya di 520. Secara teknikal harga sahamnya udah naik dalam 2 bulan terakhir. Jadi kalau untuk akumulasi ya better pertimbangkan dengan porsi yang kecil dan sesuaikan sama profil resikonya aja. Baik. Beralih ke WiFi, Ibu, ada 2 penanya. Yang pertama punya di harga 2.100, sudah profit taking sebagian, masih direkomendasikan hold. Dan selanjutnya WiFi juga ditanyakan ini, tapi baru ingin masuk. Bapak Purnomo dari Surabaya, baru ingin masuk dan 1 sudah profit taking, sisanya masih bisa di hold tidak? Baik, untuk WiFi memang secara teknikal kalau misalnya memang beli di 2.100 ya berarti setelah right issue-nya selesai gitu ya untuk WiFi. Jadi strateginya seperti apa? Kalau untuk WiFi sih secara teknikal masih cenderung sideways jangka pendek. Bisa pertimbangkan area level supportnya tadi yang masih punya ya sahamnya dari 2.100. Bisa pertimbangkan kalau misalnya breakout di area 2.580 sampai 2.550 bisa pertimbangkan untuk taking profit aja. Kalau misalnya baru mau masuk ya hari ini memang naik ya 6,37%. Strateginya bisa pertimbangkan dengan porsi yang kecil, area resistnya di 3.050 sampai di 3.000. Kita kembali ada Bapak Inder menanyakan saham film. Hari ini juga melesat 6,71%, 17.50. Apakah masih direkomendasikan masuk tidak untuk film? Film baru rebound ya, cuman kalau kita lihat secara historis after naik dengan harga high sama harga close-nya tuh deketan gitu ya. Kita melihat besoknya itu ada koreksi itu secara historis ya. Jadi secara teknikal harga sahamnya masih cenderung bearish. Harusnya ini membentuk lower high-nya. Jadi ada potensi masih ada penurunan mengingat harga sahamnya udah naik 5 hari terakhir. Jadi strategi bisa kalau misalnya belum punya bisa wait and see. Kalau misalnya udah punya bisa pertimbangkan level supportnya di 1.600. Baik, dari Depok, Jawa Barat, Ibu Malvin Sihite, Raja, tadi rekomendasi saham Anda adalah Ratu. Raja, pertanyaan adalah potensi ke 2.600 seperti apa? Penutupan hari ini masih di 2.500. Baik, untuk Raja sebenarnya sahamnya cenderung sideways ya. Jadi kalau kita lihat sih harusnya ada potensi rebound jangka pendek ya ke area membentuk double bottom ke area resistnya yang terdekat di 2.850. Untuk saat ini apakah menarik untuk akumulasi? Saya rasa menarik ya. Pertimbangkan aja level supportnya yang di 2.350 sampai 2.300. Baik, Bapak Karim dari Jambi, Ibu, Sumatera menanyakan saham PTRO. Hari ini tertekan untuk PTRO. Analisisnya, kinerjanya juga kurang bagus di semester pertama, Ibu. Baik, untuk PTRO memang kemarin masuk indeks IDX 80 ya. Jadi kalau secara sentimen kemarin naik cukup signifikan karena kemarin ada rebalance index yang baru ya edisi Agustus. Jadi kalau kita lihat secara teknikal ya wajar kalau misalnya hari ini koreksi, beberapa saham yang masuk rebalancing juga kan koreksi hari ini karena profit taking. Strateginya bisa pertimbangkan level area support yang terdekat itu di area MA5-nya ya di 3.780 sampai di area 3.750. Itu untuk PTRO. Kalau misalnya belum punya ya bisa pertimbangkan untuk wait and see dulu aja. WIRG, Bapak Samekto dari Surabaya. Ambil posisi di 119, nyangkut. Hari ini 116, masih tipis loss-nya, Ibu? Nyangkut di 119. 119. Ya. Jadi kalau untuk WIRG hari ini ada secara tren jangka pendek memang trennya menguat ya positif, trennya bullish. Jadi sebenarnya masih dalam tren yang
menarik. Jadi bisa di hold aja. Area level supportnya di area 107 sampai 105. Resistnya masih bisa uji resist terdekatnya di 125. Jadi bisa di hold aja. Oke, WIRG ditutup menguat di 7,41% di 116. Waktu kita cukup terbatas, Ibu Ratih. Pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Mohon maaf kepada Bapak Ari dari Jakarta, kemudian Bapak Rory dari Tangerang Selatan, kemudian dari Maluku ini ada Bapak Robert. Kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di perdagangan, perdagangan untuk program Edison Closing di hari selanjutnya maksud kami. Baik Ibu Ratih, terima kasih sudah berpartisipasi. Sehat selalu Ibu. Terima kasih Pak Dev. Baik, terima kasih ada Ibu Ratih Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib. Di mana di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau. Penguatannya tipis saja di 0,04% dan masih mampu bertahan di level 7.600-an, tepatnya di 7.617,907. Sementara intraday tertinggi hari ini di 7.680,195. Penguatan terbatas indeks harga saham gabungan terjadi terbebani oleh saham SMMA, di mana menit terakhir juga setelah naik signifikan kemudian berbalik arah melemah di atas 12% pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba update posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, LQ45 dan juga Jakarta Islamic Index. Ke grafis yang pertama pemirsa, MNC 36 ditutup menguat di 0,45%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,80%, LQ45 menguat tipis seiring penguatan tipis indeks harga saham gabungan di 0,23% dan masih mampu bertahan di atas level 800-an. Grafis selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, barang baku memimpin penguatan di 1,75%, teknologi di 1,30%, keuangan melemah paling dalam seiring pembalikan arah dari saham SMMA dan perbankan big cap hari ini lebih cenderung tertekan. Kemudian transportasi dan logistik posisinya adalah, saya akan coba update nanti, negatif ini sepertinya melemah di 1,00%. Ya, dapat Anda abaikan grafis di layar televisi Anda. Saham-saham selanjutnya ke grafis top gainers pemirsa, ada BRPT menguat di 2.610, BRMS menguat di 470, WiFi hari ini juga kembali bangkit di 2840 dan PGO juga menguat di 1.830. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, ada ICBP tertekan ke 10.000, Dewa melemah ke 232, BBNI tertekan cukup dalam 4150 dan NCL tertekan ke 1.100. Ya, updatean pergerakan di harga saham gabungan dan beberapa informasi grafis dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan keesokan harinya.